Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisa dari kelas manajemen 19A4 Universitas Pelita Bangsa. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen perubahan yang bertema penolakan terhadap perubahan. Satu pengertian perubahan. Manajemen perubahan adalah upaya yang dilakukan untuk mengelola akibat-akibat yang ditimbulkan karena terjadinya perubahan dalam organisasi. Perubahan organisasi adalah perubahan yang terjadi pada pelaku organisasi, struktur organisasi, dan teknologi dalam suatu organisasi dalam rangka mengarah ke efektifan. Dua jenis-jenis perubahan. Satu, perubahan direncanakan merupakan perubahan yang direncanakan atau yang mempunyai tujuan. Sasaran perubahan yang direncanakan adalah untuk mempertahankan organisasi tersebut agar tetap seperti sekarang ini dan dapat hidup terus. Perubahan yang direncanakan biasanya terbatasi pada masalah struktural. Jenis perubahan bergantung pada tujuan yang hendak dicapai. Dua, perubahan yang tidak direncanakan. Perubahan yang tidak direncanakan terjadi begitu saja karena lingkungan yang mempengaruhi dan mulanya tidak memiliki tujuan yang terencana. Tiga faktor yang mempengaruhi organisasi. Satu, pengetahuan merupakan unsur pokok bagi setiap anggota organisasi untuk merubah perilakunya dalam mengerjakan sesuatu. Semakin tinggi pengetahuan anggota organisasi, semakin mudah dia untuk mengetahui perubahan sesuai dengan tugasnya. Dua, keterampilan terdiri dari fisik maupun non-fisik, merupakan kemampuan seseorang yang diperlukan untuk melaksanakan suatu pekerjaan baru. Tiga, kepercayaan. Kepercayaan anggota organisasi menentukan apakah anggota organisasi akan menggunakan keterampilan dan teknik barunya dalam praktek. 4. Pelaku perubahan. Karakteristik dan ciri-ciri pelaku perubahan. 1. Memiliki pemikiran atau ide inovatif, bersemangat dan berani. 2. Selalu mencari hal-hal baru yang menantang dengan mempertimbangkan resiko yang tidak terlalu tinggi. 3. Ingin selalu melihat organisasi, masyarakat atau institusinya berkembang maju. 4. Pandai berorganisasi. 5. Dapat menjadi anggota yang efektif serta gampang dan senang berkawan. 5. Masalah dalam perubahan. 1. Banyak masalah yang bisa terjadi ketika perubahan akan dilakukan. Masalah yang paling sering dan menonjol adalah penolakan atas perubahan itu sendiri. 2. Penolakan bisa jelas, terlihat atau implisit dan segera, misal mengajukan protes atau ancaman mogok demonstrasi. 3. Penolakan yang tersirat dan lambat laun, misal loyalitas pada organisasi berkurang, motivasi kerja turun, kesalahan kerja meningkat. 6. Mengapa perubahan ditolak? 1. Individual resistance. 1. Kebiasaan. 2. Rasa aman. 3. Faktor ekonomi. 4. Ketidakpastian. 5. Persepsi. 7. Taktik mengatasi penolakan perubahan. Coach dan Friends JR mengusulkan ada 6 taktik yang bisa dipakai untuk mengatasi resistensi perubahan, yaitu 1. Pendidikan dan komunikasi. 2. Partisipasi. 3. Fasilitas dan dukungan. 4. Negosiasi. 5. Manipulasi dan kooptasi. 6. Paksaan. 8. Pendekatan dalam manajemen perubahan organisasi. 1. Unfreezing the status quo. 2. Movement to the new stage. 3. Rephrasing the new cage to make it permanent. Kesimpulan, tidak banyak orang yang suka akan perubahan, namun walau begitu perubahan tidak bisa dihindarkan dan harus dihadapi. Karena hakikatnya memang seperti itu, maka diperlukan satu manajemen perubahan agar proses dan dampak dari perubahan tersebut mengarah pada titik positif. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.